Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Didi Caridi di channel Didi Dermayu. Channel TKI Korea tentunya yang memberikan edukasi dan sharing-sharing tentang proses G2G Korea Selatan dan edukasi bagi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Ada pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Mohon dijawab Kak, jika mempunyai hepatitis B, apakah lolos Kak? Makasih buat jawabannya. Terus diringkas saja, ada pertanyaan lagi. Izin tanya Mas, kalau untuk asma lolos enggak medical check up-nya untuk sending dan prelim serta untuk terbang? Oke, kita sudah jawab dua pertanyaan tersebut dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru melihat channel ini dan sekiranya teman-teman juga mempunyai minat untuk kerja ke Korea Selatan. Jadi ke Korea Selatan itu harus dinyatakan fit to work dulu. Kalau misalkan teman-teman dinyatakan unfit to work, jadi itu jelas tidak bisa untuk bekerja ke Korea Selatan. Dan salah satu pengumuman dari BP2MI ya sebelum diganti menjadi KP2MI yaitu nomor pengumuman nomor eh, PENG titik 229 garis miring PEN garis miring PPP garis miring Romawi 5 garis miring 2019 itu mengatakan di poin persyaratan ya eh, yaitu hasil medical check up di poin 3 itu hasil medical check up PMI yang dinyatakan unfit to work adalah satu yaitu hepatitis A dan B. Nah jadi untuk masnya yang tadi nanya ya, yang tadi menanyakan hepatitis B itu lolos atau enggak, di sini sudah jelas di kolom BP2MI poin pertamanya itu yang tidak lolos untuk bekerja atau unfit to work itu adalah hepatitis A dan B. Jadi dua-duanya A dan B tidak bisa lolos. Terus sipilis positif, jadi itu penyakit seksual menular ya. Terus TB atau tuberculosis atau old TB dan old TB positif dan sisa pleuroitis atau selaput radang pleura. Nah, terus buta warna maupun baik total maupun parsial itu tidak bisa ya. Terus corpus aleinum, aduh ribet banget guys. Benda asing yang tampak pada hasil pemeriksaan X-ray seperti susuk dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman pernah merasa memasang susuk ya, bukan kalau bahasa Jawa susuk itu kembalian, bukan itu. Jadi untuk yang pernah merasa memasang susuk atau kayak implan apa gitu lah, pen juga kayaknya masuk ya. Kalau misalkan pernah patah tulang itu masuk kayaknya pen. Jadi untuk teman-teman yang punya pen itu kalau bisa pennya dicabut dulu gitu loh di sebelum proses jauh-jauh hari itu merencanakan jadi dicabut dulu. Pastikan sudah sembuh total dan untuk patah tulang ya itu relatif. Kalau sudah sembuh bisa ya. Ada yang kemarin juga nanyain patah tulang. Tapi di sisi lain nih, untuk yang punya asma gimana Mas? Nah, yang punya asma itu kalau di searching di Google itu termasuknya penyakit kronis teman-teman. Ya, jadi penyakit kronis itu tidak direkomendasikan. Jadi di sini dilihat dari ringkasan kumparan.com ya. Jadi untuk penderita asma itu dimasuknya ke dalam penyakit kronis. Jadi tidak diperbolehkan peserta melamar kerja ke Korea Selatan dengan memiliki riwayat penyakit asma. Nah, ini kalau sudah sembuh gimana ya? Nah, di situ teman-teman ya kalau teman-teman masih masih asmanya terlalu sering kambuh, katakanlah sering kumat gitu kan. Jadi perlu diperhatikan lagi dan kita mengingat lagi kalau Korea Selatan itu negara 4 musim yang bukan hanya musim panas saja dan ada musim dingin yang kadang itu minus. Nah, disinilah untuk teman-teman yang punya riwayat penyakit asma atau masih punya penyakit asma, ini dipertanyakan gitu loh. Kadangnya kumat apa enggak pada saat musim dingin. Biasanya setahu Didi itu ada saudara-saudara Didi yang punya
penyakit seperti itu kalau misalkan musim dingin atau kena dingin gitu loh, itu biasanya kumat gitu loh. Ya, jadi untuk teman-teman diperhatikan saja. Kumatnya itu kalau sudah kumat gimana? Maksudnya masih bisakah bekerja kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman mengacu kepada hasil medical check up-nya, sebaiknya teman-teman berevaluasi dulu lah terhadap diri masing-masing kayak gitu ya. Jadi saya ini terlalu sering kumatnya, kalau kumat sesek banget, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kadang nggak sadarkan diri. Nah, kalau kayak gitu kan, jadi kita udah ibaratnya sudah punya jawaban gitu lah teman-teman. Jadi bukan menyudutkan orang yang punya penyakit itu nggak bisa peluang kerja ke luar negeri, tapi bisa saja keajaiban terjadi, akan tetapi ya alangkah baiknya berpikir evaluasi diri dulu sebelum kita mempunyai rencana untuk jauh ke depan. Karena ketika teman-teman sudah sampai di Korea Selatan dan itu pertama kali datang medical check up lagi itu dikatakan unfit to walk, maka teman-teman akan dikembalikan pulang ke Indonesia. Nah itu bisa dibayangkan ya, proses awal kalau dari kalangan menengah ke bawah sudah jelas itu sangat berat sekali karena katakanlah biaya untuk G2G itu mulai dari 25 sampai 30 juta rata-rata teman-teman mengeluarkan, dan sesampainya di Korea Selatan teman-teman dikatakan unfit to walk, unfit to walk dan dipulangkan kembali. Itu sudah ongkos lagi balik lagi teman-teman. Jadi kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Nah, di sini peran serta teman-teman mempunyai pihak ketiga untuk membimbing dan mengarahkan, memberi informasi itu sangat penting dan krusial sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada satu lembaga, katakanlah di sini LPK, yang mengurusi teman-teman dari pra pendaftaran sampai dengan sending, sampai dengan terbang teman-teman ya. Bahkan setelah sampai di Korea pun teman-teman masih tetap diawasi, katakanlah di sini diarahkan kayak gitu ya. Nah jadi ada LPK yang seperti itu. Jadi teman-teman untuk yang ragu ya bisa bisa gabung dulu ke LPK untuk belajar bahasanya nih ya. Karena G2G Korea kan wajib tuh untuk lulus EPS topik bahasa Koreanya. Jadi di situ teman-teman gabung dulu ke LPK, nggak apa-apa kalau misalkan LPK itu tidak harus melalui beliau ya, bisa saja jadi LPK itu hanya saya pengen belajarnya saja gitu loh. Dan ketika sebelum belajar teman-teman itu sebaiknya medical check up dulu sebelum belajar loh ya, sebelum belajar bahasa Korea. Jadi jangan dulu buang duit gede sebelum teman-teman meyakinkan diri untuk bisa kerja ke Korea Selatan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah buru-buru langsung memutuskan gabung, ternyata di tengah jalan teman-teman ada penyakit yang menyatakan unfit to work. Seperti itu kan ya kita tidak mau gitu kan membuang-buang modal, membuang-buang uang gitu loh. Jadi untuk teman-teman saran Didi ya yang mempunyai keraguan-raguan dengan kesehatannya, sebelum memutuskan untuk bergabung mendaftar di LPK ataupun juga proses mandiri ya, katakanlah teman-teman yang proses mandiri. Silakan teman-teman sebelum belajar memutuskan untuk mendaftar EPS topik untuk ujian itu, alangkah baiknya teman-teman medical check up terlebih dahulu. Dan hasil medical check up itu konsultasikan dulu dengan dokternya. Bagaimana dok, saya apakah bisa lolos untuk bekerja ke Korea Selatan, amankah kayak gitu. Kayak semacam punya ambeien, wasir juga kan itu penyakit-penyakit yang sedikit katakanlah ringan. Akan tetapi ketika dibawa kerja kontinu dengan jam kerja yang panjang itu akan mengakibatkan kelelahan teman-teman. Dan sudah banyak teman-teman yang baik di manufaktur apalagi di fishing ya. Kemarin kita baru saja mengalami tragedi di daerah Kampoop itu kapal terbalik. Naudzubillah min dzalik, teman-teman jangan ada lagi kabar seperti itu. Dan kita akan bahas video itu kecelakaan kapal di video lainnya. Terima kasih, itu mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang bertanya dan thank you so much for watching my video. Sampai jumpa di lain kesempatan dan diucapkan terima kasih, semangat selalu PMI Korea bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.